Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Musyarofah akan mempresentasikan tentang analisis fundamental Bank BNI. Ya, saya menggunakan 3 bank untuk membandingkannya. Itu ada Bank BNI, Bank BCA, dan Bank BRI. Untuk jenis rasionya, yang ROE BNI itu 5,21%, Bank BCA itu 14,92%, Bank BRI 9,79%. Terus untuk DR-nya, BNI 728,23, untuk Bank BCA 460,54%, Bank BRI 651,97%, PR-nya untuk BNI 18,29x, untuk BCA itu 29,49, BRI 26,21, untuk PBVR-nya itu Bank BNI 0,95, BCA 4,40, BRI 2,57. Dan untuk dividen yield-nya itu Bank BNI 3,65%, BCA 1,74%, dan Bank BRI 4,21%. Terus untuk peringkatnya, untuk ROE-nya BCA itu ranking pertama itu BCA, untuk ranking keduanya BRI, dan untuk yang ketiganya itu BNI karena BCA memiliki nilai yang paling tinggi. Terus untuk DR-nya itu peringkat pertama masih BCA, keduanya juga BRI, dan ketiganya BNI karena memiliki nilai yang paling rendah. Terus untuk PR-nya itu BNI-nya menduduki peringkat pertama, BCA peringkat ketiga, BRI peringkat kedua. Terus untuk yang PBVR-nya itu peringkat pertama Bank BNI, peringkat keduanya Bank BRI, dan peringkat tiganya Bank BCA. Untuk dividen yield-nya itu menduduki pertama itu ada Bank BRI, yang keduanya itu Bank BNI, dan untuk ketiganya Bank BCA. Untuk jumlahnya itu yang paling sedikit itu BRI. BRI menduduki peringkat pertama. Terus mengapa memilih saham BNI? Karena saham BNI harganya relatif stabil dan menjadi alternatif bagi para pemula. Nah, untuk alasan keduanya karena Bank BNI termasuk salah satu bank terkemuka di industri perbankan tanah air. Semua masyarakat pasti tahu tentang Bank BNI ini. Terus untuk alasannya ketiga yaitu menjadi langganan investor karena memiliki risiko yang minim dan relatif aman karena harganya yang stabil dan nilainya cenderung naik. Profilnya Bank BNI, Bank Negara Indonesia adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan oleh Margono Djoko pada 5 Juli tahun 1946. Nah, saat ini BNI mempunyai 2.262 kantor cabang di Indonesia dan 8 di luar negeri. BNI juga memiliki unit perbankan syariah. Namun sejak 2010 telah spin-off atau memisahkan diri, yaitu dinamakan Bank BNI Syariah. Pak Margo berjasa besar atas perkembangan bisnis atau usaha perbankan Indonesia karena beliau adalah pionir perbankan di Indonesia. Dan beliau mampu menanamkan nilai-nilai cara pandang bisnis perbankan di Indonesia, menggantikan peranan di Javascript Bank. Terus untuk sejarahnya itu awal pendiriannya itu pada 1986, yaitu BNI mendirikan infrastruktur operasi dan pembenahan koperasi termasuk menyusun visi dan misi serta performance improvement program. Terus pada 1989 itu peluncuran logo baru BNI, yaitu berupa bahtera berlayar di tengah samudera sebagai cerminan dan ungkapan harapan bank. Terus pada tahun 1992 bentuk hukum BNI diubah menjadi PT atau Persero sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan. Pada tahun 1996 BNI menawarkan saham yang perdana kepada masyarakat dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.
Hal ini menjadikan BNI sebagai bank pemerintah pertama yang menjadi perusahaan terbuka. Terus pada tahun 1997 Bank BNI terjadi krisis moneter yang melanda Asia di Indonesia. Sebagaimana bank-bank lain, BNI juga terkena dampaknya negatif pada krisis tersebut. Hal ini tercermin dari menurunnya indikator kinerja finansial. Terus pada tahun 1999 BNI memperoleh hambatan modal dari pemerintah melalui program rekapitalisasi perbankan. BNI berhasil memperoleh sertifikat ISO 9902 sebagai pengakuan standar kualitas yang meliputi unit pemrosesan bersama. Terus pada 2004 BNI meluncurkan logo dan identitas korporat baru yang logonya sekarang ini, sejalan dengan upaya pengembangan citra bank yang kokoh dalam menghadapi persaingan. Terus pada 2007 BNI menerbitkan saham baru yang dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya bersama dengan program divestasi saham pemerintah. Dengan selesainya kedua program tersebut, kepemilikan publik meningkat menjadi 23,64%. Terus 2008 di bawah tim manajemen yang baru, BNI melangkah meningkatkan nilai di tengah tantangan krisis ekonomi global dengan memperkuat landasan finansial melalui 5 strategi utama yang kecukupan percadangan kerugian, meningkatkan kualitas aktiva, fokus pada profitabilitas, menciptakan modal bisnis yang berkelanjutan, serta mempertahankan struktur biaya yang efisien. Terus pada 2016 untuk kedua kalinya BNI mencatat laba double digit sebesar 11,4 triliun dengan fundamental yang lebih baik, ditunjukkan dengan coverage ratio mencapai 146% dan CAR-nya 19,4%. Terus pada 2017 penerbitan obligasi berkelanjutan BNI tahap 1 tahun 2017 dengan nilai 3 triliun, jangka waktu 5 tahun dengan kupon sebesar 8% per annumnya. Terus obligasi BNI diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2017 dan listening di BI pada tanggal 12 Juli 2017. Terus 2018 penerbitan medium term notes atau disebut MTN subordinasi 1 BNI tahun 2018 dengan nilai 100 miliar jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per annumnya. MTN telah dicatat oleh OJK dengan tanggal efektif 8 Juni 2018. Berikut nama-nama direkturnya. Direktur utamanya yaitu Royki Tumilar. Terus wakil direktur utamanya yaitu ada Adi Sulistiawati, dan direktur-direktur lainnya ada Novita Widianggraini, YB Haryantono, Baptiasika Ananta, Silvano Wirumantir, Korina Laila, Karnales, Sis Apik Wijayanto, Roni Venir, Muhammad Iqbal, Henry Panjaitan, dan David Birzada. Terus untuk yang posisi komisaris, itu komisaris utama dipegang oleh Pak Agus Dermawan Wintarto Martowarjo. Terus wakil komisaris utamanya itu Pak Prajo. Terus komisaris yang lain itu ada Ratih Nurdiati, Joni Swastanto, Susyanto, Sigit Widiawan, Asma Wisyam, Septian Haryoseto, Iman Sugema, dan Askolani. Nah, ini untuk yang income statementnya. Untuk Bank BNI ini untuk pendapatannya dia naik terus dari tahun 2015 sampai 2019. Terus karena saya ngambil video ini dari bulan September, maka mungkin laporan keuangannya belum muncul, masih segitu. Terus untuk yang neracanya itu asetnya cenderung naik. Jadi untuk Bank BNI ini bagus, merupakan salah satu saham yang bagus untuk dimiliki karena
nilainya relatif standar dan labanya pun selalu meningkat. Sekian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.